Nah, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Ini di video keempat ya. Kita lanjut. Sebelumnya kita bahas dari shame sampai pride. Nah, sekarang kita mulai masuk bahas ke courage. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau masih bingung nggak apa-apa, wajar. Nanti ketika setelah selesai ini membahas tentang power versus force ini, nanti akan saya berikan konklusinya dan Bapak Ibu nanti bisa kebayang, oh, apa nih yang bisa saya terapkan di kantor nanti. Nah, kita masuk ke energi power, yaitu courage. Courage ini keberanian. Level lock-nya atau jumlah energinya 200 dan emosinya ya affirmation, lalu visible. Lalu naik lagi ada neutrality, ini lebih ke trust. Lalu naik lagi ada willingness. Willingness itu orang-orang yang optimis, penuh harapan. Nah, jadi kalau di kantor Bapak Ibu, orang-orangnya atau karyawannya orang-orang optimis, artinya mungkin level energi yang ada di kantor Bapak Ibu di level willingness, dan ini cukup tinggi ya, keren banget. Lalu di atasnya lagi ada acceptance. Acceptance itu orang-orang yang suka memaafkan dan suka harmonis lah. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Lalu di atasnya ada reason. Reason itu bisa dibilang berpikir atau alasan. Jadi orang-orang yang bekerja dengan motivasi internal, misal dia pengen ngumrohin orang tuanya, pengen membangun yayasan, atau Bapak Ibu ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk hidupnya supaya bermanfaat bagi orang lain. Itu biasanya level energinya ada di situ, di reason. Orang-orang yang bekerja dengan semangat, yang punya alasan positif di baliknya. Lalu naik lagi ada love. Nah, love ini sangat tinggi juga. Dan di atas lagi ada joy. Nah, kita berhenti sesaat di joy ini. Kenapa? Karena di Business Hack tadi kan ada budaya ceria atau joy. Nah, selama acara nanti Business Hack akan membawa Bapak Ibu ke level joy. Nah, nanti makanya akan ada joget-joget, games, bergerak, tertawa, dan sebagainya. Supaya Bapak Ibu berada di level joy yang sangat tinggi sekali. Nah, dari sini Bapak Ibu coba cek deh di kantor, vibes-nya, suasananya itu ada di level emosi yang mana? Apakah shame, guilt, apathy, grief, fear, atau courage, neutral, willingness, bahkan di level joy. Coba deh, sekarang yuk dicek, ditulis di buku Anda. Di kantor Anda, suasana kantornya itu ada di level emosi mana? Nah, sudah? Coba direnungkan. Kalau ternyata mayoritas levelnya ada di force, entah itu takut, entah itu orang-orangnya merasa bersalah, guilt, dan sebagainya, bisa jadi kantor Bapak Ibu kurang produktif karena vibes yang tercipta adalah energinya di level force. Sebaliknya, untuk Bapak Ibu yang sudah menulis di level power, dari misal courage, neutral, willingness, maupun sampai joy, artinya kantor Bapak Ibu cenderung pasti lebih akan produktif. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih bingung gimana cara ngisinya karena nggak tahu caranya, dirasain aja Pak, Bu ya. Kira-kira saya kalau ke kantor itu suasananya gimana sih? Surem gitu kan. Kalau surem kenapa nih? Oh, orang-orang pada takut nih kalau saya datang, mereka langsung sedih mukanya gitu ya. Atau kalau di kantor itu suasananya orang-orangnya suka menyalahkan, suka marah-marah. Berarti levelnya di fear, takut ya, dimarahin, blame ya. Blame itu tadi masuknya di guilt ya, dan anger berarti. Jadi mayoritas di situ. Nah, caranya ngeceknya gitu aja, dirasain pakai hati. Dirasain. Nah, kalau mau lebih spesifik, lebih akurat, ya ditanyain aja teman-teman di kantor gitu, pakai survei. Kamu di sini kira-kira perasaan kamu bekerja di sini seperti apa? Terus kita kasih pilihan dari shame sampai joy, atau sampai atasnya lagi sih, sampai enlightenment gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kembali lagi, surveinya bisa berupa anonim dan harus dijawab jujur. Nanti diganti yang versi bahasa Indonesia ada kok Bapak Ibu. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Ting! Bisa download di internet aja. Sekarang kita lanjut ke peace ya. Peace itu damai. Jadi biasanya kantor-kantor yang sangat mengedepankan budaya mindfulness. Nah, sekarang mulai tren nih. Metode mindfulness untuk menaikkan produktivitas. Nah, di atasnya peace ada enlightenment. Enlightenment ini levelnya udah bukan manusia biasa gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai situ. Nah, dari tabel ini apa yang bisa kita pelajari? Saya akan rangkumkan ya. Pertama, ketika Anda merasa bahwa di kantor itu timnya tidak produktif ya, bisa jadi karena level energi orang-orang yang ada di kantor itu rendah atau ada di level energi force. Apa yang harus dilakukan? Ya ditingkatkan. Gimana caranya biar level energinya ke power. 2. Level energi ini juga menunjukkan level kepemimpinan kita. Saya kasih contoh. Apabila kita sebagai CEO, sebagai leader, level energinya sedang ada di level anger atau marah. Apakah kita bisa memimpin dengan baik? Bisa saja. Asal yang kita pimpin level energinya di bawah anger.
ada desire, fear, grief, apathy, guilt, atau shame. Kita bisa efektif memimpin orang-orang tersebut dengan level energi anger. Tapi untuk orang-orang level energi di atas anger, mungkin pride, courage, happy, love, dan sebagainya, ketika kita pimpin dengan cara marah-marah, mereka kan berpikir, apaan sih nih bapak marah-marah mulu gitu ya. Nah, inilah yang sering terjadi, yang sering dikeluhkan bapak ibu untuk Gen Z maupun milenial gitu ya, dan akhirnya mereka malah resign, ya nggak? Kita marahin dikit malah ngambek, ya nggak? Malah nggak, kerjanya jadi nggak lebih bagus ya, dikit-dikit lembek gitu ya. Nah, inilah yang terjadi, kita tidak bisa memimpin tim yang level energinya di atas kita. Lalu apa nggak boleh marah-marah? Ya boleh aja, cuma sekali-kali aja lah, jangan jadi budaya lah gitu kan, nanti kebiasaan, capek bapak ibu marah-marah mulut, ya nggak? Biasanya marah-marah di kantor kebawa ke rumah gitu kan, atau sebaliknya juga marah-marah di rumah kebawa ke kantor, kan capek ya bapak ibu ya. Jadi yuk kita memimpin dengan level energi yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya cuma 2 poin pentingnya yang saya rangkumkan tadi, saya tambahkan sedikit. Jadi ini menjawab beberapa fenomena seperti kenapa ada satu penyanyi, misal konser di Gelora Bung Karno gitu ya, ditonton oleh puluhan ribu orang, dan puluhan ribu orang itu kayak disuruh teriak A ya mereka teriak A gitu ya, disuruh loncat mereka loncat, disuruh jungkir balik mereka jungkir balik. Kenapa? Karena tadi si penyanyi tersebut energinya tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang menonton dia bernyanyi, dan itu membuat dia mampu menginfluence orang lain. Ingat bapak ibu, leadership is all about influence. Sama juga, saya ambil contoh pemuka agama, banyak sekali pemuka agama yang pengikutnya bisa ribuan orang bahkan jutaan orang, padahal mereka cuma 1 orang aja, kok bisa gitu ya? Karena tadi mereka level energinya tinggi sekali, akhirnya orang-orang mau ngikut dia gitu, sendiko dawuh gitu bahasa Jawanya, pokoknya hormat gerak, saya lakuin apapun yang bapak minta atau bapak ibu minta gitu kan. Nah, itulah yang terjadi tentang level energi. Bapak ibu sebagai CEO juga pasti pernah ketemu pebisnis-pebisnis yang luar biasa. Bapak ibu bisa merasakan energi yang dimiliki oleh orang tersebut pasti kerasa sampai hati kita. Itu juga lah yang dirasakan oleh tim kita. Tim kita bisa merasakan energi yang ada di dalam diri kita sebagai leader, apakah itu negatif maupun positif. Nah, inilah yang sangat berpengaruh untuk kepemimpinan kita di perusahaan. Bapak ibu kalau suka nonton film, ini ada film bagus banget namanya Inside Out. Film ini bukan cuma sekadar kartun, tapi film ini menggambarkan emosi yang ada di tubuh kita, dan film ini yang garap itu seorang saintifik juga yang ada di belakangnya. Jadi ini film bagus banget berdasarkan ilmu saintifik. Ini ada hubungannya dengan power versus force tadi, jadi silakan ditonton bareng bersama tim Anda. Oke, ini saya ada video keren banget, silakan ditonton ya, video yang akan membuat Anda tersenyum, dan saat nonton video ini Bapak Ibu wajib tertawa ya, kalau nggak ketawa harus diulang-ulang sampai ketawa. Oke, kita lihat videonya. Nah, sudah ketawa belum? Ya, kalau belum ketawa, nonton lagi sampai ketawa ya. Kenapa sih harus gitu? Karena Bapak Ibu, emosi itu menular, betul sekali. Kalau kita di kantor sering marah-marah, ya timnya pasti juga sering marah-marah ke orang lain mungkin. Kalau di kantor kita suka menyalahkan orang lain, ya tim kita pasti juga sama, suka menyalahkan orang lain juga. Kalau tim kita ngeluh mulu, jangan-jangan kitanya juga suka ngeluh. Jadi Bapak Ibu, emosi itu menular. Pilihlah emosi apa yang mau kita tularkan ke perusahaan. Kita tularkan ke orang-orang terdekat kita, baik di perusahaan maupun di keluarga kita. Nah, ini ada sebuah game, namanya game Huhuhaha. Tapi kita mainkan aja di kelas nanti ya. Seru banget ini gamenya. Next. Nah, ini tadi ya, karena happy employee membuat kualitas kerjanya bagus, membuat customer happy, lalu mendatangkan referrals dan berputar terus seperti itu. Nah,
Cukup sekian video kali ini, nanti kita masuk ke rules yang kedua. Oke? Bye-bye.